Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Kami juga selalu berdoa bagi Anda yang sedang terbaring lemah, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, dan yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit oleh karena COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan memulihkan Anda segera untuk kembali ke rumah dan dapat bersukacita sehingga meningkat imun Anda di dalam menghadapi COVID-19. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai segala aktivitas dalam satu hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk kita di hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 8 ayat 17. Beginilah firman-Nya. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar dan juga mungkin kita sering memperdengarkan lagu ini. Lagu KOR yang berjudul Pilit Ma Nadu Menggani, atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan pilihlah yang terbaik bagi Anda. Bapak Ibu saudara-saudari, lagu ini mau mengatakan bagaimana seseorang di dalam kehidupannya untuk meraih, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Karena itu dia harus memilih. Dia harus menetapkan dalam hidupnya, jika saya mau bahagia, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan sejati, maka inilah pilihannya yang harus saya jalani. Tetapi apabila saya ingin hanya kebahagiaan di dalam dunia ini yang bersifat sementara, maka inilah yang harus saya lakukan. Artinya sudah jelas bagi kita untuk memilih yang terbaik bagi kehidupan kita dan masa depan bagi kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita sedang mengendarai sepeda motor, ketika kita diperhadapkan di dalam rambu-rambu lalu lintas, pada saat itu kita berhenti di lampu merah karena situasi lampu dalam statusnya merah. Sewajarnya kita berhenti mematuhi. Namun ketika kita melihat di sekeliling kita, mungkin di hadapan kita tidak ada kendaraan, di sebelah kanan kita juga tidak ada kendaraan, lalu di kiri kita tidak ada kendaraan karena kita berada di perempatan dan lampu masih warna merah. Tetapi orang-orang yang memakai sepeda motor dan kendaraan roda 4 mungkin akan menerobos. Kita juga mungkin terpengaruh untuk ikut-ikutan menerobos. Tidak setia, tidak taat, mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Sehingga kita terpengaruh karena kita lihat ketika dia menerobos tidak terjadi sesuatu kepadanya. Mungkin karena kita mau mematuhi lampu merah, akhirnya kita terlambat dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini bukan persoalan duluan, cepat, tepat, tetapi bagaimana kesetiaan kita mematuhi apa yang sudah ditetapkan di dalam kehidupan ini. Ada aturannya kalau kita terobos. Memang betul, ketika kita mampu, kita mau menerobos, maka akan cepat, akan segera kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi ingat,
pilihan yang kita lakukan untuk ikut-ikutan itu bukanlah pilihan yang tepat dan benar di hadapan Tuhan. Dan menanti lampu hijau bukanlah pilihan yang salah, tetapi itulah pilihan yang begitu tepat dan benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, demikianlah yang terjadi. Mental ikut-ikutan yang ditentang, yang diperdebatkan, yang tidak diinginkan oleh Nabi Yesaya dalam hidupnya di tengah-tengah bangsa Israel. Nabi Yesaya bukanlah seperti itu, sekalipun di tengah-tengah bangsa itu telah banyak orang yang tidak setia. Bahkan ketidaksetiaan, tidak malu meninggalkan Tuhan dengan memberikan hidupnya kepada bangsa lain, menyembah ilah lain. Mereka memberikan keyakinan hidupnya kepada kerajaan Asyur. Mereka menggantungkan hidupnya kepada Raja Asyur. Mereka tidak setia menanti tangan Tuhan yang menyertai. Kalau kita mengikuti sejarah, kita sudah mengetahui apa yang terjadi. Tetapi Yesaya dengan tegas, dia tidak ingin melakukan apa yang dilakukan oleh umat Allah yang tidak setia, yang meninggalkan Allah, serta merapatkan dirinya meminta pertolongan kepada kerajaan Asyur. Yesaya sebagai penyambung lidah Tuhan menyuarakan dengan keras agar Raja Ahaz tetap menyandarkan kehidupan bangsa ini hanya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing dalam konteks saat ini? Di saat pandemi COVID-19, apakah kita ikut-ikutan dengan dunia ini? Kita sudah melihat dan menyaksikan begitu banyak orang yang tidak setia melakukan protokoler kesehatan atau prokes. Bagaimana mungkin kita tidak patuh? Jika kita tidak patuh, bagaimana mungkin segera berakhir? Di dalam doamu, engkau berdoa supaya ini berakhir Tuhan. Tetapi sekelilingmu, bahkan engkau mungkin juga tidak taat, tidak setia. Apakah ini benar di dalam menanti-nantikan Tuhan? Saya rasa bukan hal yang benar jika itu kita lakukan. Sama halnya dengan pengendara motor, kendaraan yang menerobos lampu merah karena tidak tahan untuk berlama-lamaan di lampu merah menanti lampu hijau. Jika ini yang selalu dan selalu kita lakukan, bahkan kita juga kalau selalu berorientasi pada hasil, kepada uang, kepada keuntungan yang banyak, begitu juga dengan kenaikan dan promosi jabatan, nilai-nilai yang tinggi di dalam perkuliahan, di dalam studi, tanpa kita mempertimbangkan proses untuk memperoleh dan mendapatkannya, maka kita tidak lebih baik daripada Raja Ahaz, yang mana kita ketahui dia hanya menyandarkan hidupnya kepada hal-hal duniawi. Tetapi ketika kita bekerja, ketika kita belajar atau kuliah dengan berorientasi kepada proses, berarti kita dengan iman memperhatikan dengan baik proses yang kita lewati dan tempuh, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sambil menanti dan mengharapkan berkat terbaik yang secara otomatis dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ingat, sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih, menanti Tuhan dan mengharapkan Dia adalah penantian yang pasti. Bagaikan menantinya datangnya matahari pagi, tidak akan pernah terlambat datangnya.
Menantikan Tuhan dan mengharapkan Dia memang membutuhkan iman dan kesabaran yang cukup luar biasa. Membutuhkan keteguhan hati di sekitar pengaruh-pengaruh dunia, di tengah-tengah dunia ini. Tetapi menantikan Tuhan dan mengharapkan Dia tidak akan pernah berujung dan berakhir kepada kekecewaan atau kesedihan, melainkan kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang bersifat sementara atau semu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.